Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita termasuk yang sangat bergembira adanya perdamaian antara Israel dengan Hamas. Perang telah berlangsung selama 2 tahun. Itu dimulai 7 Oktober 2023 ketika Hamas yang sudah begitu lama berada dalam belenggu dalam tahanan paling besar di dunia, banyak yang ditangkap, banyak yang disiksa, dan mereka diembargo dalam segala hal. Akhirnya pada saat-saat yang betul-betul mereka tidak ada jalan lain, akhirnya menyerang Israel, dan sejak itu meletuslah perang yang begitu dahsyat. Sampai hari perdamaian, jumlah warga Palestina yang meninggal dunia disebutkan Menteri Kesehatan Palestina 67.160 warga, belum yang termasuk yang luka-luka gitu, yang ya juga yang hilang. Saudara-saudara, selain itu para pemimpin Hamas itu banyak sekali yang meninggal. Yang pertama, pemimpin paling utama dan pendiri Hamas, Ahmad Yassin. Beliau pada saat itu meninggal, dibunuh oleh Israel tahun 2004. Kemudian Abdul Aziz Rantisi juga dibunuh pada tahun 2004. Kemudian Saleh Al-Ruru ini adalah pemimpin Hamas di Gaza yang dibunuh tahun 2024. Kemudian selain itu Muhammad Deif, itu pemimpin Al-Qassam ya, yang di Gaza yang melakukan perlawanan terhadap Israel, juga dibunuh oleh Israel tahun 2024. Kemudian yang paling membuat kita sangat prihatin, sangat sedih, yaitu Ismail Haniyeh dibunuh ketika sedang menghadiri pelantikan Presiden Iran. Dia dibunuh di Iran, dan Iran saat itu marah luar biasa gitu. Itu terjadi tahun 2024. Kemudian kita selain Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar itu juga dibunuh tahun 2024. Singkat kata, banyak sekali pengorbanan. Selain manusia, banyak sekali yang meninggal. Gaza itu hancur lebur. Gedung-gedung habis dibom oleh Israel, kemudian rumah sakit, sekolah tidak ada lagi tersisa. Penderitaan luar biasa dialami oleh bangsa Palestina, khususnya warga di Gaza. Saudara-saudara, tetapi juga tidak kurang-kurangnya korban dari Israel. Mereka mengalami kekalahan demi kekalahan di dalam pertempuran di Gaza, dan tujuan perang yang dilancarkan oleh Netanyahu ada dua. Pertama, ingin membebaskan tahanan yang ditahan oleh Hamas, yaitu ada tentara, ada warga, dan itu sampai terjadi perdamaian yang diperkasai Donald Trump, itu mereka tidak berhasil atau gagal membebaskan warga Israel atau militer Israel yang ditahan Hamas. Kedua, ingin menghancurkan Hamas, juga mereka gagal menghancurkan Hamas. Hamas tetap ada walaupun jumlah mereka yang korban ada yang menyebutkan sampai 16.000 orang. Jadi saudara-saudara,
ini situasi yang terjadi. Sekali lagi saya termasuk yang mendukung luar biasa. Kenapa? Saya juga ikut korban karena beberapa kali saya menghadiri tablik akbar di Monas dan di beberapa tempat yang kemudian saya posting. Ternyata itu Twitter, kemudian Instagram, kemudian yang lain-lain itu miliknya Israel. Hingga saya delete, tidak boleh lagi memposting, dicabut semuanya. Di Twitter itu atau X sekarang ini ada 220.000 saya punya pendukung di situ, pengikut itu hilang. Sekarang ini tinggal ratusan saja yang mengikut pada saya, saudara. Jadi itulah pengorbanan, dan saya juga setiap salat sampai sekarang ini, siap salat subuh pada khususnya berjamaah di masjid, saya selalu mendoakan kepada warga Palestina, kepada para pejuang. Doa saya, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fi Palestina wal mujahidina fi Palestina. Allah mansurhum fa inna nasrallahi qarib. Itu doa yang selalu saya lantunkan pada setiap saya salat subuh pada khususnya. Alhamdulillah telah tercapai perdamaian, dan tentu perdamaian ini harus dijaga. Dan disebutkan di dalam pemberitaan ada 2.000 tentara Amerika Serikat yang diterjunkan ke Israel untuk mengawal perdamaian yang diciptakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tapi yang bisa mengganjal perdamaian ini karena dalam 20 poin dari perdamaian ini, satu yang tidak diterima oleh Hamas, yaitu mengambil alih gitu ya, atau menghabisi atau menghilangkan militerisasi yang yang dimiliki Hamas, dan Hamas tidak setuju itu sendiri. Apalagi Israel kan sulit dipercaya gitu ya, dan bisa saja Donald Trump juga tidak mampu menjaga perdamaian ini, akhirnya meletus kembali. Kalau meletus, Israel sudah Hamas sudah dihabisi persenjataan mereka, sudah demilitarisasi terjadi pada mereka, maka mereka akan menjadi konyol. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan kita selalu mendoakan mudah-mudahan perdamaian bisa terwujud dan terbentuk negara Palestina yang merdeka dengan ibu kota Yerusalem Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.